Halo, kembali lagi di kuliah dalam jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang linguistik umum, bagian sosiolinguistik. Oke, jadi sosiolinguistik itu apa? Mungkin sebagian kalian sudah tahu ketika kita mendengar sosiolinguistik pasti adalah gabungan dari sosio dan linguistik. Sosio itu adalah sosial, linguistik itu ya linguistik. Jadi sosiolinguistik itu kajian bahasa yang melihat dari aspek-aspek sosial dan budayanya. Nah, kenapa sosiolinguistik itu ada? Jadi sosiolinguistik itu adalah bentuk cerminan atau bukan cerminannya, bentuk dari adaptasi ilmu linguistik terhadap aspek sosial masyarakatnya. Jadi misalkan gini, ketika kita mendengar contoh di bahasa Jawa ya, Jawa kan ada kromo dan ngoko lah, meskipun ada tahapan yang lebih banyak lagi, ada 6 tahapan, tapi saya contohkan kromo dan ngoko. Jika dilihat dari tatanan bahasa, itu bisa dilihat dengan kacamata sosiolinguistik. Kapan seorang itu menggunakan bahasa Jawa kromo dan kapan seseorang itu menggunakan bahasa Jawa ngoko. Nah, kenapa ada waktu penggunaan? Karena memang penggunaan Jawa ngoko dan kromo itu tergantung dari situasi sosial yang ada dalam keadaan si penutur. Misalkan si penutur itu berbicara dengan orang yang lebih tua, dia menggunakan bahasa Jawa kromo. Tapi ketika penutur itu sedang berbicara dengan orang yang usianya di bawah dia akan menggunakan bahasa Jawa ngoko. Nah, disitulah peran sosiolinguistik melihat fenomena bahasa yang terkait dengan ciri sosial dan kebudayaan masyarakatnya. Misalkan di bahasa Inggris itu ada kosakata dance. Itu kalau kelas sosial atas itu bukan dance tapi dance, tapi kalau sosial menengah ke bawah itu pronounce-nya dance. Nah, itu ada perbedaan di situ. Perbedaan secara pronunciation dalam suatu kata. Kasusnya di Inggris, kalau di Jawa jelas sekali ada level speech atau tingkat tuturnya. Nah, disitulah sosiolinguistik berperan untuk melihat gejala sosial apa aja, gejala sosial kebudayaan apa aja yang bisa dikaji terkait dengan kebahasaannya. Lalu apa aja sih sebenarnya yang dikaji dalam sosiolinguistik itu? Jadi untuk aspek yang dikaji secara fundamental dalam sosiolinguistik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah komunitas tutur. Itu komunitas tutur itu berarti suatu kelompok yang menggunakan bahasa, dan disitulah kelompok itu disebut sebuah komunitas tutur. Lalu yang kedua, varietas bahasa. Dalam hal ini seperti yang dicontohkan, yang saya contohkan tadi, ketika di Inggris kita melihat dance dan dance, itu bentuk dari varietas bahasa. Itu kita bisa melihat apakah suatu bahasa itu tingkatannya tinggi atau bahasa itu tingkatannya rendah, tergantung prestisnya. Selain itu, varietas bahasa ini juga bisa dilihat apakah kosakata itu mengandung komponen negatif ataupun komponen positif. Maka dari itu dalam varietas bahasa ini kita bisa melihat tinggi rendahnya suatu prestis kosakata ataupun bahasa, atau positif negatifnya suatu kata. Itu bisa kita lihat. Misalkan contoh seperti ini ketika ngaji sosiolinguistik. Kalau orang Korea, ketika ini pengalaman personal ya, ada teman seorang dia orang Korea asli, kemudian menjenguk teman saya yang yang baru saja melahirkan. Nah, si orang Korea ini bilang, anakmu seperti anak anjing. Sontak ketika mendengar itu, orang Indonesia ketika anaknya dibilang seperti anak anjing itu pasti marah. Tapi di Korea anak anjing itu lucu. Disitulah ada perbedaan varietas bahasa antara kedua kultur yang berbeda. Dalam hal ini di Indonesia khususnya Jawa dan di Korea. Di Korea melihat anjing itu lucu dan itu punya nilai positif. Sedangkan di Jawa, di Indonesia khususnya yang Muslim,
itu mendengar anjing itu sesuatu hal yang sifatnya negatif, karena dalam agama anjing itu diharamkan, makanya untuk sesuatu hal yang sifatnya negatif. Ketika ada orang yang mengatakan anakmu seperti anak anjing, pasti marah kalau orang Jawa dibilang seperti itu. Tapi bagi orang Korea, ketika dikatakan anakmu seperti anak anjing, itu merasa senang. Karena apa? Anjing itu di sana dianggap sebagai seekor binatang yang lucu. Makanya itu sesuatu prestis tersendiri ketika disebut seperti anak anjing. Nah, disitulah varietas bahasa yang dikaji juga dalam sosiolinguistik. Kemudian hal fundamental yang terakhir yang masuk dalam kajian sosiolinguistik adalah jejaring sosial. Dalam hal ini mempelajari sosiolinguistik otomatis mempelajari tentang masyarakat penuturnya. Dengan kata lain, mempelajari masyarakat penutur berarti melihat jejaring sosial dari masyarakat tersebut. Jadi istilahnya memahami jejaring ini ketika kita berada di suatu wilayah, di suatu tempat yang berbeda dengan kultur di daerah kita, otomatis atau secara tidak langsung kita harus mencoba untuk memahami kebudayaan di mereka supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang tepat bagi mereka. Contoh sederhana, misalkan pengalaman saya dulu waktu KKN, itu ada teman-teman dari psikologi itu mengajari tarian poki-poki yang tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, kedua tangan ke depan. Nah, itu tarian poki-poki. Anak psikologi udah katam itu nyanyi seperti itu. Biasanya juga untuk outbound. Nah, di situ ketika saya sedang melatih anak-anak KKN di desa Cangcangan, daerah Sumeneb sana, Madura, itu ternyata kata poki itu mengandung unsur yang negatif. Mereka mengartikan poki itu alat kelamin perempuan. Jadi ketika kami mahasiswa KKN yang mengajari anak-anak SD menari poki-poki, itu orang tua si anak-anak itu, karena waktu itu ada beberapa orang tua yang melihat, itu tertawa sambil malu-malu dan ya mau bilang gak enak. Sampai pada akhirnya orang tua tersebut, orang tua si anak-anak itu melaporkan ke kepala sekolah, dan kami mahasiswa dipanggil semua ke ruangan kepala sekolah untuk dinasehati terkait nyanyian poki-poki. Nah, disitulah pentingnya kita memahami tentang jaringan sosial untuk mengetahui bagaimana bahasa yang digunakan, apakah itu proper atau tidak, itu bisa dipelajari. Oke, mungkin itu untuk sosiolinguistik secara pengantarnya. Terus kemudian jika kalian ingin membaca terkait dengan sosiolinguistik, kalian bisa membaca dari bukunya Wardorf, Holmes atau Delheims tentang Introduction to Sociolinguistics. Itu cukup lengkap dan cukup representatif untuk kalian pahami. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.